Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How is your life today? Okay, today I will explain about last topic on the last week, and by this video, I'll explain it, and I hope you will be understood about the topic last week. But today we just evaluate material, evaluate the topic. I will read your questions on the last assignment on the Google Classroom. Jadi hari ini kita cuma evaluasi saja materi yang lalu, dan nanti langsung aja Bapak bacakan dari tugas terakhir, yang tugas evaluasi. Oke, langsung aja Bapak bacakan. Oh iya, materi kita kemarin tentang introduce myself atau introduction ya. Oke, karena hanya evaluasi, jadi Bapak langsung baca saja ke daftar pertanyaan kalian. Pertanyaan pertama, sebutkan apa saja aturan dalam memperkenalkan diri. Oke, aturannya adalah secara sederhana ada 5 aturan. Yang pertama, sampaikan dengan sopan dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Gunakan gestur tubuh yang sopan, yang sesuai. Gestur itu adalah gerak tubuh ya, maksudnya gerak-gerik tubuh ketika memperkenalkan diri, dengan juga cengengesan, pecicilan. Yang ketiga, hindari menyampaikan hal-hal yang tidak perlu atau yang negatif. Yang keempat, jika perkenalan face to face, tatap muka, awali dengan berjabat tangan, atau bahasa Inggrisnya apa jabat tangan? Shake hand. Shake hand. Yang kelima, jika perkenalan tempat umum, usahakan awali dengan salam. Bisa pakai good morning, atau jika pada malam hari good evening. Kita menggunakan salam dalam salam keagamaan, misalnya assalamualaikum juga boleh, bisa yang jelas. Dan aturan tadi kita usahakan menggunakan atau diawali dengan salam. Dan pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan sendiri Bapak tidak tayangkan di video ya, pokoknya bacakan saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara supaya kita tidak kaku bila bertemu dengan orang baru? Tidak kaku di sini mungkin maksudnya tidak banyak berbicara gitu ya, pendiam gitu orang baru. Jika konteksnya dalam bahasa Inggris, yang pertama, belajar untuk selalu bisa bersikap tenang. Kemudian di rumah sering-seringlah belajar atau berlatih berbicara. Dalam konteks kita kali ini berbicara dalam bahasa Inggris. Bisa kamu dapat dari video percakapan yang ada di YouTube, kamu tonton, kamu praktekkan di rumah. Jadi ketika kalian nantinya bertemu dengan orang baru maksudnya, kalian tidak kaku lagi.
sudah terbiasa berbicara, dalam artian tidak sempit dalam membuka topik pembicaraan. Terus yang kedua, kenapa kita harus memperkenalkan diri kepada orang baru? Namanya juga orang baru. Ketika kita ingin berkomunikasi, jika orang baru ini tidak mengenal kita dan kita pun tidak mengenal dia, agak susah ketika berkomunikasi. Agak susah juga ketika kita ingin bersosial. Makanya kita perlu untuk memperkenalkan diri. Harapannya dengan memperkenalkan diri tadi kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang tersebut, lebih mudah kita dalam bersosial. 3. Sebutkan apa saja kata yang kita ucapkan ketika sedang menyapa orang lain. Jika konteks pertanyaan kalian ini maksudnya adalah salam pembuka, kata-kata yang bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris itu biasanya kita bisa menggunakan halo, hi, atau how are you bisa, atau how do you do juga bisa, hi class, halo kelas bisa di kelas, atau hi everybody juga boleh jika konteksnya adalah salam pembuka, menyapa ya, greeting. Bisa kita pakai yang kalimat yang Bapak sebutkan tadi. Dan selanjutnya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memperkenalkan diri, dan apakah setiap ingin memperkenalkan diri harus diawali dengan kalimat sapaan? Jadi yang harus kita perhatikan dalam memperkenalkan diri yang tadi, yang 5 aturan tadi. Kemudian menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang benar, bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Kemudian, apakah setiap yang memperkenalkan diri kita dengan sopan? Iya, kita harus menyapa terlebih dahulu. Jangan memperkenalkan diri, mengawali komunikasi itu disarankan harus diawali dengan kalimat sapaan. Karena secara teori komunikasi, menyapa adalah bagian penting dan bagian utama yang harus dilakukan sebelum kita memulai untuk melakukan komunikasi, memulai percakapan atau dalam memulai dalam berdialog. Kemudian pertanyaan selanjutnya, I was born itu ditunjukkan untuk tanggal lahir beserta tahun dan hari atau tidak. Jadi biasanya ketika kita melakukan introduction, perkenalan diri, kita biasanya menggunakan kata I was born, my name is, umur saya, I am years old, I was born atau I work as di mana gitu. Nama saya siapa, umur saya berapa, saya lahir di mana, saya lahir kapan, saya bekerja sebagai apa dan di mana, I'm from, saya berasal dari mana. Jadi biasa begitu kita memperkenalkan diri ya. Dan pertanyaan ini tadi, I was born, saya lahir. Nah, jika konteksnya saya menanyakan saya lahir di mana, saya lahir di Samarinda, I was born in Samarinda. Kita menggunakan kata in setelah kata born. Namun konteks dari pertanyaan teman kalian tadi tentang waktu. Nah, berarti saya lahirnya kapan? Jika konteks kalian ingin menyampaikan saya lahirnya kapan berupa waktu yang lengkap, maka I was born ditambah kata on dan diikuti kalimat yang menerangkan waktu
tanggal, bulan, dan tahun tadi. Jadi lengkap ya. Kalau setelah kata born diikuti kata on. Contoh, saya lahir tanggal 25 Mei 1988. I was born on 25th May 1988. Atau jika konteksnya kalian ingin menyampaikan saya lahir kapan namun tidak dalam keterangan waktu yang lengkap, hanya tahun saja, maka menggunakan kata in, bukan on. I was born in 1988. Saya lahir pada tahun 1988. Jadi konteksnya, jika ingin menyampaikan lengkap menggunakan I was born on, jika tidak lengkap hanya tahun saja, I was born in. Kemudian next, yang selanjutnya, what should introduce yourself? Oke, kenapa kita harus memperkenalkan diri kita sendiri? Sudah Bapak jelaskan sebelumnya, because there good communication between the speakers and the listeners have known each other, so there is no misunderstanding of speaking topics atau speaking context. In other side, introducing ourselves make us easy in social environment. Jadi, dengan komunikasi yang baik di antara pembicara maupun penutur maupun pendengar harus saling mengenal. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, dan sisi lainnya adalah ketika kita memperkenalkan diri akan memudahkan kita dalam bersosial di lingkungan sosial kita. Itu tadi tujuannya. Alasan what should introduce yourself. Kemudian selanjutnya, apa itu introduction formal dan informal? Formal adalah kondisi resmi untuk orang tertentu, sedangkan informal kondisi tidak resmi dan untuk kalangan atau orang tertentu pula. Biasanya formal untuk orang yang lebih tua ataupun dalam situasi yang sifatnya bukan suatu kegiatan sehari-hari atau pertemuan sehari, pertemuan bersifat resmi. Sedangkan yang informal untuk kalangan yang level, seumuran, misalnya dengan komunitas tongkrongan atau komunitas sehari-hari biasanya. Jadi menggunakan pola kalimat yang informal atau tidak resmi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan perkenalan diri. Perkenalan diri adalah suatu perbuatan oleh seseorang untuk memberikan informasi tentang dirinya kepada orang lain. Bisa dilakukan secara formal maupun tidak formal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja aturan dalam perkenalan diri? Aturan tadi ada 5 ya, sudah Bapak sebutkan juga. Yang pertama tadi harus dalam kalimat yang sopan, menggunakan gerak tubuh atau gestur yang baik, menghindari menyampaikan hal yang tidak perlu ataupun kalimat yang negatif. Tidak awali dengan berjabat tangan jika situasinya face to face. Kemudian menggunakan salam atau mengawali dengan salam jika situasi introduction ketika memperkenalkan diri adalah di tempat umum atau di halayak yang ramai. Kemudian biasanya apa saja kalian temukan dalam perkenalan diri? Ya, aku sudah sampaikan tadi. Kita bisa menggunakan hi, how are you, hello, how do you do, atau how are you, bisa. Dan selanjutnya, sebutkan apa saja kalimat penutup. Kalimat penutup itu ada yang bisa digunakan. Kita bisa menggunakan goodbye, thank you very much, nice to meet you, it's a pleasure to meet you, juga bisa. Atau see you next time, see you next year mungkin, bisa. Jadi itu kalimat yang saya gunakan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang maksudkan gestur tubuh yang baik sesuai adat setempat? Maksudnya adalah gestur itu gerak tubuh. Karena kadang di lingkungan tertentu kita tidak boleh melakukan gerakan tubuh tertentu.
karena dianggap misalnya tidak sopan atau kurang sopan. Nah, gitu. Jadi hindari melakukan gerakan tubuh pada saat berkomunikasi, pada saat memperkenalkan diri, melakukan gerakan-gerakan yang mungkin dianggap kurang sopan di lingkungan tersebut. Kemudian, bagaimana cara supaya bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Ada 3 cara sih sebenarnya kalau ingin bisa bahasa Inggris dengan lancar. Pertama, yang penting itu harus confidence. Apa itu confidence? Confidence itu adalah percaya diri dulu. Kemudian find some friends, cari teman dulu deh untuk belajar bahasa Inggris bareng-bareng, belajar bahasa Inggris sama-sama. Dan yang ketiga, belajar bahasa Inggris dengan menghafal kosakata, mengingat kosakata. Tidak perlu dulu belajar tata bahasanya. Nah, itu dulu 3. Mudah-mudahan dengan 3 ini kamu bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar. Oke, selanjutnya. Ini banyak pertanyaan yang Bapak skip karena sama ya. Mungkin copy paste. Ini copy paste saja. Oke. Oke, sudah selesai. Karena tema kita hari ini evaluasi dan Bapak hanya membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian sebelumnya. Jadi sudah selesai sampai di sini. Yang perlu diperhatikan, bagi siswa yang belum aktif diharapkan segera aktif. Kemudian just your information, sekedar informasi untuk kalian. Setiap pertemuan Bapak akan melakukan 2 penilaian. Pertama, penilaian kehadiran. Maka dari itu, setiap ada absen, silahkan diisi. Kemudian penilaian tugas. Jika ada tugas, silahkan dikerjakan. Jika ada absen dan tugas, berarti kalian di pertemuan itu mendapatkan 2 penilaian. Jadi itu yang diperhatikan. Kemudian jika ada pertanyaan atau ada kendala selama pembelajaran bahasa Inggris melalui Google Classroom, silahkan sampaikan ke Bapak lewat WhatsApp boleh, atau lewat komentar di Google Classroom juga boleh. Sampaikan, karena kemungkinan minggu depan kita ulangan harian. Maka dari itu, Bapak membuat video ini harapannya bisa membantu kalian memahami materi sebelumnya. Dan juga Bapak berpesan, bijaklah dalam menggunakan pulsa kalian, kuota internet kalian, dan perangkat HP atau smartphone kalian. Gunakan dengan bijak, gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dengan internet kalian bisa mencari bahan untuk sumber belajar lain untuk membantu dan mempermudah kalian dalam memahami materi pembelajaran. Karena terkadang apa yang Bapak sampaikan belum tentu mudah kalian pahami. Pada itu, dengan bantuan internet kuota kalian yang masih banyak, Bapak harapkan kalian bisa bijak menggunakannya, tidak hanya untuk keperluan seperti main game ataupun yang lainnya. Sering-sering aja berselancar di Google, karena di pembelajaran online seperti saat ini, Google sangat banyak membantu. Jadi itu aja harapan Bapak. I think that's enough for today. Thank you for your moment. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bye bye.